Halo, halo sahabat Daihatsu, halo geng Daihatsu. Udah lama nih aku nggak bikin konten lagi. Mungkin buat yang udah lupa, salam kenal. Aku Jean dari Astra Daihatsu. Nah hari ini aku mau info atau spill kenapa customer itu pengajuan kreditnya bisa di reject atau ditolak sama leasing. Ya, ini berdasarkan pengalaman aku aja ya. Jadi mungkin bisa jadi berbeda dengan brand lain atau mungkin brand yang sama tapi dengan cabang lain. Ya, kalau untuk di cabang aku sendiri itu alasan customer bisa di reject sama leasing atau ditolak sama leasing adalah yang pertama, pengajuan DP minim tapi datanya tidak mendukung. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya DP minim itu kategorinya adalah DP yang di bawah 20% dari harga on the road. Ya. Ini khusus untuk mobil passenger atau mobil penumpang. Kalau untuk mobil komersil atau mobil khusus yang harus dikir itu beda lagi. Mobil khusus passenger atau penumpang DP di bawah 20% dikategorikan sebagai DP minim. DP minim itu di bawah 20% dari harga on the road. Jadi misalnya harga mobilnya ini 100 juta. Berarti 100 juta dikali 20%, 20 juta. Nah, berarti DP-nya di bawah 20 juta, belum termasuk potong diskon ya, kalau misalnya ada diskon. Misalnya diskonnya 8 juta. Berarti dari 20 juta itu plus biaya administrasi dan segala macam, anggaplah ya 23 juta. 23 juta dipotong 8 juta berarti 15 juta. Berarti DP-DP yang di bawah 15 juta dengan harga mobil 100 juta itu termasuk dengan DP minim. Bingung nggak? Nanti aku kasih perinciannya ya. Kemudian untuk DP minim itu sendiri, dia karena DP minim tentunya punya persyaratan khusus untuk bisa di-approve atau untuk bisa disetujui oleh leasing. Yang pertama adalah BI checking ya. Jadi pastikan kalian itu punya slick atau BI checking yang bagus. BI checking itu apa ya gitu. BI checking itu adalah history kalian kredit selama hidup. Jadi misalnya nih kalian sebelumnya punya KTA, kartu kredit, mungkin KPR atau kalian pinjol. Nah, nanti kelihatan tuh pembayaran kalian gitu. Karena untuk cek slick termasuk lengkap ya, karena kayak pernah minjem dimanapun itu pasti kelihatan. Nah, dan pembayarannya pun kelihatan lancar atau enggak. Cek slick itu sendiri ada kastanya. Ada call 1, call 2, call 3, call 4 sampai dengan call 5. Nah, call 1 itu artinya apa? Call 1 itu artinya lancar. Jadi kalian bayar angsuran itu sebelum jatuh tempo atau pas jatuh tempo. Jadi nggak ada telat. Kalau misalnya call 2, nah kalau call 2 itu kalian pembayarannya tuh telat sampai 90 hari atau 3 bulan. Langsung lagi ke call 3. Kalau call 3 itu pembayarannya telat sampai dengan 120 hari atau 4 bulan. Kemudian ada call 4, pembayarannya telat sampai 180 hari atau 6 bulan. Nah, yang terakhir yang paling gak ada obat itu adalah call 5. Kayak call 5 tuh lebih dari 6 bulan cuy, bayar angsurannya tolong ya. Jadi kalau call 5 tuh kayak gak ada obat sih untuk DP minim. Kayak di seleksi awal aja tuh udah gitu, kayak udah gak ada, pasti gak bisa DP minim. Dan yang kedua, selain cek slick itu, jadi kalau misalnya nih, slick gue aman nih ya, karena gue cuma nggak pernah telat gitu bayar angsuran yang kredit sebelumnya. Yang kedua adalah kepemilikan rumah. Jadi kalau misalnya kalian mau ngajuin DP minim, kalian itu harus punya rumah atas nama sendiri atau kalian tinggal dengan orang tua yang rumahnya ya kepemilikan orang tua, atau misalnya rumah kakak lah ya, masih oke kayaknya ya kalau rumah kakak tuh. Tapi harus punya kakaknya sendiri ya, maksudnya bukan yang kakaknya juga sewa gitu, tapi ya memang bener punya rumah kakaknya. Kalau misalnya sewa bisa nggak? Kalau DP minim maaf ya nggak bisa. Jadi kalau misalnya DP minim tuh harus benar-benar ada kepemilikan rumah gitu, walaupun bukan rumah kita tapi seenggaknya punya orang tua. Terus kalau misalnya sewa DP-nya harus berapa? Nah, nanti kita bahas.
Yang ketiga, jadi pertama BI checking-nya harus bersih atau call 1, dan yang kedua itu adalah kepemilikan rumahnya harus ada, dan yang ketiga adalah income yang jelas gitu. Jadi kan karyawan ya, misalnya nih ini karyawan. Kalau karyawan kan pasti digajinya kebanyakan digajinya itu kan ke rekening. Nah, nanti dilihat tuh misalnya angsurannya 3 juta. Tapi kok gaji bulanannya masuk 3,5 juta. Terus nanti dia bayar angsurannya 3 juta, dia hidup cuma 500.000. Bisa nggak? I don't think so gitu. Kayak nanti isi bensinnya gimana anjir, terus nanti lo makan gimana gitu. Leasing tuh baik sampai mikirin keberlangsungan hidup kalian selama masa kredit gitu. Nanti kebutuhan pokoknya gimana kalau misalnya ngepas banget sama angsuran secara income. Jadi diusahakan rasionya itu 2-3 kali lipat dari angsuran gitu. Jadi kalau misalnya, apalagi kalau income-nya itu cuma misalnya income-nya 5 juta, angsurannya itu 8 juta atau 7 juta, itu kayak secara logikanya aja nggak bisa gitu ya kan. Jangan bikin leasing itu tambah trust issue gitu. Kayak udah trust issue karena BI checkingnya jelek, terus rumahnya sewa, ditambah lagi income-nya yang nggak masuk gitu. Jadi itu adalah kebanyakan ya, jadi kebanyakan itu yang bikin di reject leasing, yaitu faktor DP minim yang tidak sesuai. Jadi DP minim datanya juga minim. Seharusnya kalau DP minim itu ya harus DP-nya bukan DP minim ya, datanya jangan minim dong, datanya juga harus berkualitas seperti itu. Terus kalau misalnya ada call-nya, ada koleknya, tadi kan misalnya kolek 1, kolek 2, kalau misalnya kolek 2, kolek 3 gimana? Kalau kolek 2, kolek 3 dan kolek 4 itu masih bisa kita proses dengan DP 20% ya, bukan di bawah 20% tapi 20% gitu. Terus kalau misalnya rumah sewa gimana? Biasanya kalau DP 20%, yang rumah sewa itu tetap disuruh melampirkan rumah sendiri atau rumah orang tua. Misalnya rumah orang tuanya nggak di Jakarta, nggak di Tangerang, nggak di Bekasi, tapi di kampung, it's okay. Kita Astra cuy. Astra itu bisa proses dengan KTP seluruh Indonesia. Tentunya kita juga bisa survei ke seluruh Indonesia. Jadi at least seenggaknya kamu punya kepemilikan rumah walaupun itu di daerah gitu. Misalnya di kampung orang tua atau di mana, it's okay. Kita bisa proses, tenang aja. Terus kalau misalnya kolek 5 gimana gitu. Nah, kalau misalnya kolek 5, kita biasanya merekomendasikan DP-nya itu minimal 30% dari harga on the road. Kenapa? Karena ya sadar diri aja gitu. Itu kan datanya kurang ya cuy. Jadi DP-nya tolong dinaikin gitu. Itu pun kita usahain banget bisa di-approve, karena biasanya kan leasing pasti trust issue dong. Gila, lu di tempat yang lain aja lu telat sampai 6 bulan anjir gitu. Terus lu mau minjem di tempat gue ratusan juta dan mobil itu lu pakai gitu. Jadi tolong diminimalisir trust issue-nya gitu. Jadi ya udah DP-nya dibesarin aja. Terus kalau misalnya usaha bisa nggak? Bisa dong, kita apapun bisa proses ya. Sebenarnya mau usaha mau kerja kita tentunya bisa proses, tapi balik lagi kita itu harus tahu keadaan customer sejujur-jujurnya. Jadi customer tolong jujur sama sales ya, karena itu bakal ngebantu kalian juga untuk approval atau persetujuan leasingnya. Tapi kalau misalnya ada yang jelek-jelek dikit gimana? Jujur aja sama salesnya, nanti biar kita yang kayak kita kan konsultannya ya, jadi biar kita yang nanti mengatur gimana caranya supaya bisa di-approve sama leasing. Oke. Kalau ada yang masih mau tanya-tanya, boleh komen di postingan ini. Terus nanti kita akan bahas tentang kalau pengajuan mobil komersil. Thank you for watching and have a nice day, gengs.